Ya, pemirsa, kinerja saham syariah di pasar modal Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif. Terbukti, indeks saham syariah Indonesia tumbuh 15,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Di sepanjang tahun 2022, indeks saham syariah Indonesia mampu menorehkan capaian positif dengan pertumbuhan sebesar 15,2%. Bahkan pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang tercatat sebesar 4,09%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja saham syariah di Bursa Efek Indonesia secara rata-rata lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dari sisi pencatatan per 30 Mei 2023 terdapat 565 saham syariah atau sebesar 65,2% yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada produk efek selain saham, per 31 Maret 2023 sudah terdapat 271 reksadana syariah dan 3 ETF seri A. Sementara pada sukuk terdapat 78 sukuk negara dan 221 sukuk korporasi. Dengan demikian sudah banyak pilihan produk investasi syariah yang dapat dipilih oleh investor pasar modal di tanah air. Kemudian dari sisi transaksi per 30 Mei 2023 secara tahun berjalan, rata-rata harian volume transaksi dari saham yang masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia sebanyak 7,977 miliar saham atau 44,8% dari total volume transaksi di Bursa Efek Indonesia. Rata-rata harian nilai transaksi dari saham syariah adalah 4,64 triliun rupiah atau 45,4% dari total nilai transaksi. Dan rata-rata harian frekuensi transaksi dari saham syariah sebanyak 739.000 kali atau 62,7%. Adapun kapitalisasi pasar dari saham yang masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia tercatat sebanyak 4.632 triliun rupiah atau 49,2% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa saham syariah sudah banyak diminati oleh investor. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia juga terus berupaya memperluas akses dan meningkatkan pemahaman tentang pasar modal syariah kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi agar jumlah investor syariah konsisten bertumbuh. Salah satunya adalah dengan menggelar kembali rangkaian kegiatan seminar dan Expo Syariah Investment Week 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Road to Syariah Investment Week 2023 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Irwan Abdullah. Beliau adalah Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, salam sehat juga Pak Irwan. Amin. Yes, ini langsung saja diupdate bagaimana dengan perkembangan industri syariah khususnya pasar modal syariah di Indonesia hingga hari ini nih Pak Irwan, silakan. Kalau kita bicara tentang pasar modal syariah, berarti kita bicara sebuah pertumbuhan yang alhamdulillah masih konsisten. Baik. Bahkan 2022 kita tumbuh melebihi indeks saham negara lain. Kita tumbuh 15,2%. Sementara beberapa indeks saham syariah negara lain itu tumbuh negatif. Bahkan dibandingkan IHSG pun 2022 kemarin kita lebih tinggi, sekitar 4,9. Itu dari indeks nih Mas. Belum bicara tentang market share. Kalau kita bicara pasar modal Indonesia, khususnya saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sebenarnya kita bicara tentang saham syariah yang mendominasi 65,2% saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah saham syariah. Jadi kita bicara sebuah market pasar modal yang sangat tumbuh, baik dari reksadana syariahnya, sukuknya, dan lain-lain dan produk lainnya. Yang paling menarik adalah tahun kemarin kita bisa mempertahankan sebagai the best Islamic capital market selama 4 tahun berturut-turut. Kira-kira demikian highlight tentang perkembangan pasar modal syariah Indonesia, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat sampai saat ini berapa sih jumlah investor syariah begitu di pasar modal kita? Kalau kita lihat memang kinerjanya seperti Anda katakan ini juga terus bertumbuh seiring juga dengan meningkatnya literasi, sosialisasi, edukasi yang terus dilakukan juga ini oleh pasar modal. Jadi kalau secara numbers memang masih kecil Mas kalau dibandingkan dengan total investor yang 10 jutaan.
Oke. Posisi per April kemarin kita investor saham syariah kita baru 121 ribuan. Oke. Tapi kalau kita lihat growth selama 5 tahun ini, growth-nya luar biasa. Kita bertumbuh 172,5%. Dan itu adalah sebuah peluang. Jadi kita membicara tentang ruang tumbuh yang masih sangat luar biasa. Baik, kalau kita lihat dengan pertumbuhan yang cukup masif, langkah Bursa Efek Indonesia sendiri bagaimana untuk juga terus meningkatkan investor khususnya di pasar modal syariah? Bursa Efek Indonesia itu konsisten mempunyai 3 model bisnis untuk menumbuhkan investor saham syariah di Indonesia. Pertama kita bicara edukasi, kedua kolaborasi, ketiga inovasi. Edukasi kolaborasi digabung sehingga menghasilkan sebuah kegiatan edukasi yang luar biasa banyak dengan peserta yang banyak juga gitu ya. Sebagai informasi aja Mas, tahun 2022 kita menyelenggarakan 382 kali kegiatan edukasi dengan dihadiri oleh 54.000 peserta. Itu terjadi karena Bursa Efek Indonesia berkolaborasi dengan para komunitas yang sekitar 15 komunitas di 2022. Itulah sebabnya kita bisa meraih begitu banyak peserta. Salah satu platform yang kita gunakan untuk edukasi itu adalah Syariah Investment Week. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan juga terkait dengan Syariah Investment Week di tahun ini yang kembali lagi digelar begitu. Sebenarnya apa latar belakang, tujuannya ataupun goals pada tahun ini? Jadi SIW atau Syariah Investment Week itu pertama kali kita luncurkan di 2019. Platformnya adalah untuk silaturahmi dengan teman-teman investor saham syariah, kemudian melakukan edukasi sehingga ada serangkaian seminar, talk show dengan narasumber yang luar biasa, dan juga kita selipkan entertainment. Ada grup band yang disukai anak muda karena 95% lebih investor saham syariah itu anak muda. Gitu. Nah, SIW 2023 agak unik karena kita lakukan hybrid. Satu, yang kedua, lokasinya kita coba geser ke mall yang memang sedang hype di anak muda, yaitu di FX Sudirman. Itu di lantai 3 FX Sudirman. Kemudian kita lakukan selama 3 hari berturut-turut dari 15 Juni sampai 17 Juni, hari Kamis sampai hari Sabtu, dari mulai jam 10 pagi ketika mau buka sampai jam 8 malam. Jadi itu uniqueness yang kedua. Nah, yang ketiga, SIW tahun sekarang kita mendatangkan narasumber yang agak lain, Mas. Agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita melihat tren pertumbuhan, tren perkembangan di dunia anak muda. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai generasi millennials, Gen Z dan lain-lain begitu, Anda melihat bagaimana sih potensi dari anak-anak muda tadi begitu untuk menjadi investor, khususnya di tadi investasi yang berbasis syariah? Kita bicara tentang market share yang luar biasa, Mas. 72% penduduk Indonesia itu adalah kelompok anak muda yang produktif. Itu data dari BPS. Gitu ya. Jadi kita menyasar market itu. Yang kedua, kita bicara sebuah market di mana memang secara adrenalin cocok dengan anak-anak muda yang yang juga sangat membutuhkan gitu keberanian dan dananya kecil modalnya. Memang target kita ke sana sekarang. Nah, oleh sebab itu SIW 2023 ini temanya itu adalah bicara tentang futures untuk anak muda. Kita bicara tentang Syariah Investing for Better Futures. Dengan subtemanya gitu ya, subtemanya ini Mas, yang lagi hype lah anak muda sekarang, tentang sustain, teknologi gitu kan, tentang wealth gitu ya. Dan satu lagi, kita coba memperkenalkan kampanye terbaru Bursa Efek Indonesia, yaitu Aku Investor Saham. Karena ini syariah, jadi kita bicara Aku Investor Saham syariah. Kira-kira begitu, Mas. Iya. Tapi kalau kita lihat apa sih yang menjadi daya tarik bagi investor muda ini begitu ya untuk masuk ke dalam pasar modal syariah? Anda katakan tadi minatnya sudah cukup tinggi begitu. Apa yang menjadi daya tarik dan kenapa syariah tidak yang konvensional misalnya? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Irwan.
Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya, Pak Irwan, kita akan lanjutkan kembali. Nah ini menarik dan mungkin saya pribadi juga ingin tahu begitu Anda melihat sebegitu besarnya keinginan investor muda ini untuk menanamkan dana mereka berinvestasi di investasi yang berbasis syariah. Termasuk di dalam pasar modal syariah yang Anda katakan juga tadi pertumbuhannya sangat luar biasa sekali. Apa kira-kira yang bisa disampaikan ini Pak Irwan? Jadi gini Mas, bicara tren anak muda sekarang itu kan lagi hype tentang hijrah. Oke. Ya. Di Indonesia itu yang menjadi pendorongnya ada dua, hijrah fashion sama hijrah finansial. Nah karena lagi trennya hijrah finansial itu anak-anak muda itu semakin besar tertarik dengan investasi di pasar modal syariah. Karena tadi mereka ingin bahwa mereka mulai sadar, ini positif sebenarnya, mereka mulai sadar bahwa investasi itu bukan hanya tentang cara cari duit untuk kaya gitu, tapi cari duit untuk kaya dan menenangkan. Gitu. Alright. Makanya ada sebuah tagline di kami itu adalah investasi syariah itu adalah cuan dan menenangkan gitu, cuan dan berkah gitu. Jadi itu trennya. Yang kedua karena murah Mas. Sekarang dengan modal 100.000 untuk investasi saham sudah bisa syariah. Dengan reksadana syariah malah dengan 10.000 rutin bulanan sudah bisa. Jadi dua hal itu yang memicunya. Oke, dari sisi pengetahuan literasi dari generasi muda ini terkait dengan investasi syariah sudah seberapa besar? Kalau dulu kan memang banyak sekali yang diburu adalah investasi yang ya bisa dikatakan yang konvensional begitu ya Pak Irwan, dan Anda katakan ini sudah mulai menyasar banyak sekali anak-anak muda yang masuk ke dalam investasi syariah. Jadi kalau kita bicara angka secara indeks ya, kita kan sudah ada tuh OJK punya indeks literasi, memang masih kecil. Saking kecilnya nggak susah lah dibaca gitu ya. Tapi itu kan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang luar biasa. Sementara jumlah kita kan baru 100 ribuan, memang sangat kecil. Tapi disitulah ruang tumbuhnya. Nah, kenapa menjadi hal yang menarik itu karena tadi kita bicara sebuah prospek. Ini tren bukan hanya di Indonesia loh Mas. Tren bahwa syariah ini beberapa negara Eropa sekarang sudah mulai. Gitu. Malah salah satu kampus syariah, kampus ekonomi Islam terbaik di dunia itu adanya di London, di Inggris. Jadi ini bicara sebuah bisnis model yang memang sedang diakui oleh dunia karena secara penelitian menunjukkan pasar modal syariah itu return-nya itu secara jangka panjang stabil. Jadi orang-orang yang mencari investasi dengan return stabil mulai melirik pasar modal syariah. Wow, itu dia return stabil untuk jangka panjang dan menenangkan tadi seperti yang Pak Irwan katakan. Nah, lantas bagaimana dengan Syariah Investment Week ini kalau kita lihat? Apakah ini menjadi salah satu juga pintu masuk nih untuk menarik lebih banyak investor muda di pasar modal syariah? Jadi SIW ini kita pertama kali luncurkan platformnya di 2019. Idenya adalah kita sudah banyak melakukan edukasi, tapi kita belum membuat sebuah gate yang khusus untuk silaturahmi. Jadi kita buatkanlah sebuah platform dengan one gate sistem gitu. Orang kalau datang ke sana investor syariah, dia bisa menjadi investor syariah, buka akun, bisa silaturahmi dengan investor lainnya, bisa mengupgrade pengetahuan tentang investasinya, kemudian juga dia bisa mendengarkan entertain, bisa mendengarkan lagu-lagu yang mereka sukai gitu. Nah, berkembang dengan hal tersebut, temanya kita adjust. Itulah SIW ini menjadi event yang ditunggu-tunggu. Karena setiap tahun eventnya kita sesuaikan temanya. Di 2023 ini kita membuat agak berbeda nih Mas. Gitu kan. Karena kalau 2019 kita full offline, di Jakarta, 2020-2021 kita full online karena ada COVID. Nah, tahun ini hybrid. Jadi orang yang teman-teman investor yang ada di Jakarta atau ingin datang ke Jakarta, main-main ke Jakarta di weekend, ada event SIW. Kalau yang nggak sempat, bisa nonton secara hybrid lewat website kita. Kita sudah siapkan website khusus yaitu idxsiw.id gitu ya. Jadi satu event ini bisa di dua platform.
Nah, kalau sejauh ini minatnya dari para investor ataupun calon investor dalam event ini seperti apa? 3 tahun terakhir itu selalu over capacity, Mas. Wah. Alhamdulillah gitu ya. Oke. Alhamdulillah selalu luar biasa, ditunggu-tunggu karena ini termasuk event baru dan Iya. spesifik. Jarang sekali ada event yang khusus untuk investor syariah. Jadi kita siapkan ini. Oleh sebab itu dan kami yakin 2023 pun dengan hybrid ini akan lebih optimal, pengunjung akan lebih banyak, apalagi kita lakukan di mall yang simbol anak muda. 2019 di bursa yang tertutup gitu. Nah sekarang kita geser ke ruang terbuka dengan menggandeng sebuah mall yang simbol anak muda, karena kita tahu pasar modal syariah itu adalah pasarnya anak muda, bicara hijrah finansial, sehingga insya Allah semua itu semakin menjadikan bukti bahwa anak muda itu punya harapan untuk menjadi investor yang dapat cuan dan berkah juga gitu. Oke, target untuk pasar modal syariah ke depan ini, Pak Irwan, seperti apa? Kalau bicara target, tahun ini target pertumbuhan investor saham syariah kita ada 10%, Mas. 10% dari tahun sebelumnya. Baik. Ya. Insya Allah bisa terkejar. Jadi itu dia target 10% dengan beragam upaya yang sudah dilakukan dan semoga bisa tercapai sehingga akan banyak sekali nanti masyarakat Indonesia yang tentunya menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia. Amin. Pak Irwan, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa Sama-sama, pada hari Mas. ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Irwan. Salam sehat juga. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Irwan Abdallah. Beliau adalah Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia dan sudah 1 jam saya mendampingi Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.